Latar belakang pembahasan. Peradilan ialah sebuah proses yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut untuk memeriksa, merundingkan, memutus, menganalisis, mengidentifikasi sampai dengan mengadili suatu perkara atau permasalahan. Dalam sebuah peradilan dibagi lagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan juga peradilan militer. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, kita bahas pendahuluan yang berikutnya. Rumusan masalah. Untuk kita mencapai ke dalam inti dari materi ini, tentu saja kita harus merumuskan masalah terlebih dahulu. Nah, rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem peradilan? Yang kedua, apa saja karakteristik sistem peradilan? Yang ketiga, apa tujuan sistem peradilan? Keempat, apa saja tugas-tugas dari sistem peradilan? Kelima, bagaimana pengklasifikasian atau apa saja jenis-jenis sistem peradilan? Yang keenam, bagaimana penataan administrasi peradilan? Dan yang ketujuh yang juga terakhir, bagaimana keadaan sistem peradilan di Indonesia? Tujuan pembahasan. Materi ini dibuat sebagai pengajuan tugas kelompok pelajaran PPKN mengenai materi peradilan. Selain itu, pembuatan materi ini juga sebagai refleksi atau cerminan berdasarkan pemahaman kami atas apa yang telah kami pelajari. Berikutnya kita akan langsung mulai membahas isi atau inti dari materi ini. Yang pertama, pengertian sistem peradilan. Peradilan ialah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri. Peradilan ini ada untuk mempertahankan berdiri tegaknya hukum dan juga untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran sehingga pelanggaran-pelanggaran keadilan tidak akan terjadi karena sudah ada sistem peradilan yang akan menangani permasalahan tersebut. Ataupun jika terjadi pelanggaran keadilan dan peradilan, maka sistem peradilan ini akan langsung bertindak tegas. Berikutnya, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai karakteristik peradilan di Indonesia. Yang pertama, pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi. Maksud dari pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi ialah peradilan tidak bisa dipisahkan dengan kehakiman ataupun dengan pengadilan. Maka dari itu, dalam suatu kehakiman yang mana ketika seorang hakim memutuskan suatu keputusan memerlukan sikap adil, maka dari itu pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi berkaitan dengan peradilan, maka dari itu peradilan menjadi pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi. Yang berikutnya, peradilan memiliki karakteristik mengadili dan memutus perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Maksudnya, peradilan ini bisa mengadili atau memutuskan suatu perkara asalkan hal tersebut tidak menyimpang dari undang-undang dan mengikuti aturan sebagaimana yang ada di dalam undang-undang. Dan yang terakhir, mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Maksudnya, peradilan ini memiliki fungsi-fungsi spesifik lainnya yang sudah dijelaskan atau diatur di dalam undang-undang. Berikutnya, kita jawab rumusan masalah yang ketiga. Tujuan adanya sistem peradilan ialah untuk mempertahankan berdiri tegaknya keadilan, yang mana keadilan tersebut harus berada pada porsinya sehingga tidak memunculkan ketidakadilan dalam konklusi suatu permasalahan atau dalam hasil dari suatu permasalahan tersebut tidak memunculkan suatu keadilan, tapi akan ada hasil yang adil sehingga semua pihak mendapatkan porsi yang memang seharusnya didapatkan. Peradilan ini juga akan membuka mata pihak-pihak yang terkadang menutup sebelah matanya, bahkan terkadang tidak peduli terhadap suatu permasalahan. Peradilan ini juga ada
sebagai suatu upaya untuk menanggulangi dan juga mengendalikan kejahatan yang terjadi di masyarakat, sehingga peradilan ini menjadi refleksi yang dapat meminimalisir segala bentuk kejahatan ya atau bentuk kriminalitas ataupun pelanggaran peradilan yang berpotensi terjadi di kalangan masyarakat. Rumusan masalah yang keempat yaitu tugas-tugas sistem peradilan. Tugas yang pertama ialah menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok yang menyangkut teknis peradilan maupun administrasi peradilan. Maksudnya di sini ialah peradilan berkontribusi dalam menyelenggarakan administrasi atau manajemen hal-hal yang bersifat umum baik dalam bentuk keuangan ataupun kepegawaian yang menyangkut dengan tugas-tugas pokok selagi hal itu masih memiliki keterkaitan dengan peradilan. Tugas yang kedua ialah melakukan pembinaan. Maksud dari melakukan pembinaan di sini ialah peradilan memberikan pengarahan baik secara teknis judisial maupun administrasi peradilan maupun administrasi secara umum. Dan tugas yang ketiga, melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara menyeluruh kepada seluruh jajaran pengadilan negeri yang ada di suatu daerah, baik secara reguler maupun bersangkutan. Yang kelima, klasifikasi sistem peradilan. Bisa kita lihat pada tabel ini, ada peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan juga peradilan militer. Kemudian, tiap proses atau sistem peradilan tersebut dibagi lagi menjadi beberapa pengadilan. Bisa kita lihat dulu pada tabel ini yang kemudian akan kami jelaskan di slide berikutnya.